JP ya. Akhiran. Tega kamu jual aku? Jangan apa aku, jangan. Apa sih? Awas kamu ya. Awas kamu ya. Ikut aku sini. Ikut. Diem. Awas ya. Kalau kamu berani ngelawan aku lagi, kamu terima akibatnya, ngerti? Diam. Mas Wisnu! Buka pintunya, Mas! Mas Wisnu! Seakan gak puas menjual saya pada temannya. Lalu Mas Wisnu mengurung saya di kamar, Mbak. Aduh Mbak, saya tuh sampai gemeter dengerin cerita Mbak. Kok sejahat itu perlakuan suami kepada Mbak? Dia benar-benar sudah dibutakan hati dan pikirannya, Mbak. Lalu, apa yang Mbak lakukan selama dikurung di kamar? Saya terus menangis memikirkan anak saya. Selama saya dikurung di kamar, anak saya yang diperlakukan kasar oleh suami saya, Mbak. Ayo makan. Rara, buka mulut kamu, buruan. Rara, kamu jangan bikin papa kesel lah. Ayo cepetan makan, jangan nyusahin papa, ayo. Apa lagi sih? Rara! Mas Wisnu! Mas, tolong bukain pintunya, Mas! Rara! Rara! Mas tolong buka pintunya, Mas! Rara harus dikasih obat, Mas! Tolong bukain pintunya. Diam. Ayo makan. Rara! Mau kemana kamu? Sini. Ini bisa diam gak sih anak? Bisik! Mas, tolong bukain pintunya, Mas Wisnu! Diam kamu! Papa cubit ya? Mas Wisnu! Kamu apain Rara, Mas? Tolong jangan sakiti Rara! Cukup kamu sakiti aku, Mas Wisnu! Mas Wisnu! Mama! Gitu. Mau kemana? Rara, kamu tuh bisa diam gak sih dengerin papa ya? Kamu tuh jadi anak tuh nurut sama papa ya? Mas Wisnu! Awas ya, kalau kamu gak nurut sama papa lagi, papa jubit kamu, ngerti? Enggak ibu, enggak anak, sama aja. Sama-sama kesel tuh orang. Gue kayak masih punya saldo deh. Gue main aja kali ya. Siapa tau gue menang nih. Hah? Iya. Assalamualaikum Pak Wisnu. Waalaikumsalam. Pulsinya ada? Mau ngapain? Saya mau pesan kue ulang tahun buat anak saya. Bu. Istri saya sekarang gak jual kue lagi ya. Dia udah kerja kantoran sekarang, ngerti? Oh gitu. Ya udah, permisi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ganggu orang aja. Rara, yang sabar ya nak. Mama pasti akan bawa kamu pergi dari sini. Saya sangat syok saat tahu anak saya menderita leukemia. Rasa penyesalan begitu saya rasakan. Tapi saya tidak mau terus-menerus larut dalam penyesalan. Saya harus berjuang sekuat tenaga demi kesembuhan anak saya. Bukan hanya saya yang dikurung di kamar, Mbak, tapi juga anak saya. Dia malah enak-enakan main judi tanpa ada rasa khawatir kepada anaknya, Mbak.
lalu Mbak, selama dikurung di kamar, bagaimana kondisi anak Mbak? Karena anak saya nggak mau makan dan minum obat, kondisinya semakin lemah. Saya takut terjadi apa-apa dengan anak saya, Mbak. Ya Allah, lindungi anak hamba, kuatkanlah Rara, dan selamatkanlah kami dari kejahatan suami hamba. Aku harus kuat demi Rara. Aku tuh udah bela-belain jaga Rara. Kamu kasih aku 100.000 doang. Pelit banget sih kamu jadi orang. Sisi. Mas jangan, Mas, ini buat berobat Rara, Mas. Sini. Mas jangan. Diam. Kalau banget jadi orang. Mas jangan, Mas. Ah, berisik. Mas Wisnu. Mas. Buka pintunya, Mas. Mas Wisnu. Kasihan Rara, Mas. Rara harus minum obat. Mas Wisnu. Mas Wisnu, buka pintunya, Mas. Saya benar-benar hancur. Suami saya tega sekali melakukan hal kecil itu pada saya. Hingga saya sangat muak pada suami saya. Bro, sorry ya, saya datang terlambat. Nggak apa-apa kan? Pokoknya malam ini, kamu harus bawa istri kamu kesini lagi. Emang nggak bisa besok-besok aja, bro? Lagian kan juga baru kemarin ketemu. Nggak bisa. Kalau kamu mau hutang kamu saya anggap lunas, secepatnya kamu bawa istri kamu kesini. Hah? Iya. Saya bawa istri saya kesini, bro. Nah gitu dong. Gue tunggu lo. Oke. Bulan. Iya, bos. Mas Wisnu. Mas Wisnu, buka pintunya, Mas. Mas Wisnu. Rara harus dikasih obat, Mas. Dan kamu tahu Rara lagi sakit. Kamu tega, Mas Wisnu. Mas Wisnu. Aku mau ketemu Rara. Mama. Rara, buka pintunya sayang, Rara. Rara, buka pintunya ya. Aduh, Rara bangun sayang. Rara. Mau kemana kamu, ah? Mau kabur ya? Minggir kamu. Apa? Minggir, aku mau bawa Rara ke rumah sakit. Nggak ada. Masuk. Wah, luar biasa sekali perjuangan Rara untuk menolong ibunya. Saat itu saya juga nggak menyangka
kalau Rara bisa melakukan hal mustahil yang dia lakukan dalam kondisi yang lemah. Lalu setelah itu Mbak, bagaimana kondisi Rara? Alhamdulillah, anak saya mendapat pertolongan dari dokter. Andai aja kalau Rara nggak dibawa ke rumah sakit, saya nggak tahu apa yang terjadi pada Rara. Berarti Tuhan sayang sama kalian. Doa Mbak Lucy dikabulkan Tuhan. Iya benar Mbak, saya benar-benar bersyukur bisa melewati semua permasalahan hidup ini. Dan bagaimana dengan suami Mbak? Saya mengajukan cerai, lalu saya memilih menghilang dari dia. Karena laki-laki seperti dia tidak bisa diharapkan lagi. Jujur, saya masih trauma Mbak. Dan saat ini Mbak, kondisi Rara seperti apa? Alhamdulillah, setelah rangkaian kemoterapi dan radiasi yang panjang, kesehatan anak saya berangsur membaik. Alhamdulillah. Mama, Rara, nih, Mama bawain boneka buat kamu. Makasih Mama. Sama-sama. Saya sangat bersyukur. Tanpa anak saya, mungkin saya tidak akan bisa bertahan sampai sejauh ini, Mbak. Saya senang sekali mendengar Mbak Lucy dan Rara bisa bertahan melalui ini semua dan bahkan bangkit kembali. Saya doakan ya, semoga kehidupan kalian berdua ke depan itu bisa lebih baik lagi. Amin. Terima kasih, Mbak. Terkadang orang yang paling kita cintai dan percaya dalam hidup kita justru menjadi orang yang paling menyakiti hati. Walau begitu, Mbak Lucy tetap membesarkan hatinya dan terus tegar melalui berbagai cobaan dalam hidupnya. Dari kisah ini kita belajar mengenai ketegaran seorang istri sekaligus seorang ibu yang dikhianati oleh suaminya, di mana ia harus terus bangkit walaupun mengurus anaknya yang sedang sakit keras. Terima kasih telah menyaksikan catatan hati perempuan. Sampai jumpa dalam episode berikutnya dengan kisah-kisah yang penuh makna dan pelajaran hidup bagi kita semua.